Kembali berjumpa dalam pembelajaran materi 3 tentang Yusuf. Mari kita dalami materi ini diawali dengan doa pembuka. Mari kita bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini. Kami mau belajar tentang Yusuf yang telah banyak berkorban untuk mewujudkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bantulah kami agar dapat meneladani kesetiaan dan pengorbanannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minggu kemarin kita telah membahas tentang anak-anak Yakub. Yakub mempunyai 12 anak dari 2 istri bernama Lea dan Rahel. Ke-12 nama anak-anak Yakub tentu adik-adik sudah tahu. Coba kita sebutkan satu persatu, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Ishakar, Zebulon, Gad, Dan, Asyer, Naftali, Benyamin, dan Yusuf. Dari ke-12 murid atau anak-anak Yakub ini, anak yang paling disayang adalah Yusuf. Mengapa? Mari kita simak selanjutnya. Nah, anak-anak, alasan Yakub sangat mengasihi Yusuf adalah pertama, karena Yakub mengalami perjuangan yang sangat panjang untuk mendapatkan Rahel, istri yang sangat disayanginya. Perjuangan yang dihadapi oleh Yakub adalah bahwa Yakub pertama-tama harus bekerja di rumah pamannya Laban. Setelah itu Yakub harus menikahi putri pertama Laban yang bernama Lea. Setelah itu baru ia bisa menikahi Rahel, adiknya Yakub. Nah, setelah menikah dan mendapatkan 2 orang anak dari Rahel, ternyata Tuhan berkehendak Rahel meninggal dalam perjalanan pulang ke rumah Ishak. Yang ketiga, Rahel meninggalkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin, yang pada saat itu masih kecil-kecil. Sedangkan ke-10 anak Yakub yang dilahirkan oleh istri pertamanya bernama Lea masih ditunggui ibunya, yaitu Lea. Inilah yang membuat pertama kali Yakub sangat mengasihi Yusuf. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita ambil makna dari Yakub sebelumnya? Yaitu agar kita menjadi berhasil dan sukses, kita butuh pengorbanan dan perjuangan. Dari pengorbanan dan perjuangan kita itu akan membuahkan hasil untuk kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Anak-anak, sekarang mari kita buka cetak kita halaman 52. Kalian boleh mengamati gambar-gambar dari cetak di atas, lalu kita buat kalimat berdasarkan gambar tersebut sehingga menjadi sebuah cerita pendek. Gambar yang pertama, kita lihat situ, adik sedang menangis, ingin mendapatkan es krim. Lalu kakak meminta uang kepada ayah. Setelah mendapatkan uang,
kakak membonceng adik untuk pergi membeli es krim. Ternyata di tengah perjalanan ban sepeda kempes. Akhirnya mereka harus menuntun sepeda itu sampai ke toko es krim. Sesudah itu, mereka membeli es krim kepada penjual es krim itu. Lalu mereka harus kembali ke rumah dengan berjalan kaki untuk sampai di rumah. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Agar adiknya bisa makan es krim, si kakak harus berjuang. Perjuangannya yang pertama adalah si kakak harus meminta uang kepada ayah. Kemudian ia harus membonceng adiknya. Lalu si kakak harus menuntun kembali sepedanya karena bocor. Nah, tapi perjuangannya tidak sia-sia. Mereka bisa sampai di toko penjual es krim dan akhirnya adiknya senang dan mereka bisa menikmati enaknya es krim tersebut. Anak-anak, setelah kita melihat perjuangan dari Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan dan perjuangan Yakub untuk mendapatkan istrinya bernama Rahel, serta perjuangan kakak untuk memberikan kebahagiaan kepada adiknya untuk mendapatkan es krimnya, sekarang marilah kita simak tokoh kitab suci yang berjuang dan berkorban untuk mencapai kebahagiaan dalam kitab Kejadian 37 ayat 12 dan sampai 36, yaitu kisah Yusuf diperlakukan secara tidak adil. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka.
Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Komik Alkitab Anak. Yusuf menjadi penguasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian. Pasal 41 ayat 1-57. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat hafalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28.
Nah, anak-anak, apa makna kisah itu kepada kita? Allah kita itu sangat setia bahwa Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Yusuf melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Apa saja itu? Ia diperlakukan secara tidak adil. Namun, Yusuf tidak putus asa. Dia tetap sabar, tabah, pasrah, dan percaya penuh pada penyelenggaraan Allah atas hidupnya. Kebijaksanaan dalam hidup akan mengantar kita kepada kemuliaan. Pengorbanan dan penderitaan juga menjadi bagian karya keselamatan Allah bagi manusia. Kesabaran untuk menerima cobaan yang silih berganti adalah menunjukkan kualitas diri pribadi seseorang yang beriman kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebagai bahan refleksi bagi kita adalah yang pertama, pernahkah kamu merasa disakiti oleh orang lain atau orang-orang yang terdekat denganmu? Bagaimana perasaanmu waktu itu? Apakah kamu merasa putus asa? Apakah kamu merasa sedih? Atau kamu kuat dalam menerima perlakuan itu? Apa hal yang baik yang kamu rasakan sesudah peristiwa itu terjadi? Apakah akibatnya jika kita rela menanggung beban demi orang lain? Apa akibatnya jika kita mau menderita demi kebahagiaan orang lain? Mau berkorban demi kebahagiaan orang lain? Nah, anak-anak, jadi penderitaan atau pengorbanan itu menjadi bagian dari karya keselamatan Allah, di mana melalui pengorbanan atau penderitaan yang kita tanggung dengan rela, Allah melakukan karya pembebasan dan penyelamatan bagi manusia. Yakub memperlakukan Yusuf secara istimewa, itu adalah untuk mengenang Rahel ibunya yang telah meninggal, di mana Yakub berjuang untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Yang ketiga, iri hati dan dengki dapat membutakan mata dan hati saudara-saudara Yusuf, sehingga saudaranya membuang Yusuf ke sumur dan menjualnya sebagai budak. Maka buat kita adik-adik, janganlah kita pelihara sikap iri hati dan dengki. Yang keempat, Tuhan menggunakan semua pengalaman buruk kita, pengalaman buruk Yusuf, untuk menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya agar terpenuhi janji Allah kepada Abraham. Yang kelima, kesabaran untuk menerima cobaan yang datang silih berganti adalah sebagai tanda kualitas diri seseorang, sebagai tanda orang yang beriman kuat dan teguh kepada Allah. Nah, anak-anak, sebagai aksi kita nanti di rumah kepada orang tua atau kepada saudara-saudara kita adalah marilah kita meminta maaf kepada orang tua atau teman-teman kita jika kita memiliki kesalahan.
Dan kita harus berani memberi maaf kepada teman-teman yang telah menyakiti kita. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kami telah Kau tunjukkan kesetiaan yang tidak goyah seperti Yusuf. Meskipun Yusuf menderita secara bertubi-tubi, tetapi ia kuat dalam menghadapinya. Kuatkanlah kami juga agar tabah dalam menghadapi segala penderitaan kami, selalu taat dan mengandalkan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.